Halo pejuang penggawa keuangan negara, siapa kalian menjadi bagian dari era baru PKN STAN? Selamat datang! Politeknik Keuangan Negara STAN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan program studi diploma bidang keuangan negara. PKN STAN terus bertransformasi, baik dari sisi kelembagaan, kampus, dan karakter demi menciptakan lulusan yang berkualitas dan berkarakter berdasarkan nilai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Politeknik Keuangan Negara STAN saat ini memiliki 3 program studi diploma 4, D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, D4 Manajemen Aset Publik, dan 6 program studi diploma 3 untuk tugas belajar, D3 Akuntansi, D3 Kepabeanan dan Cukai, D3 Pajak, D3 Kebendaharaan Negara, D3 Manajemen Aset, D3 PBB Penilai. Selain itu, telah direncanakan pula program studi untuk S2 dan S3 terapan, serta pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian lainnya, maupun pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan negara. Perubahan adalah proses yang wajar dan alamiah yang akan terus terjadi. Dengan semangat nilai Kementerian Keuangan, Sivitas Akademika PKN STAN diharapkan mampu menjalankan peran dan berkontribusi mewujudkan visi dan misi PKN STAN dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang mahasiswa baru PKN STAN tahun 2022. PKN STAN saat ini hadir dengan wajah baru yang terus melakukan transformasi baik dari bidang akademik, pendidikan karakter maupun sarana dan prasarana. PKN STAN terus mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif, khususnya metode pembelajaran baru pasca pandemi. PKN STAN juga telah membangun gedung pendidikan baru khusus untuk perkuliahan seluruh mahasiswa di PKN STAN, yaitu Gedung Nusantara, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terbaik dalam menunjang proses pendidikan. Kalian diharapkan menjadi cahaya penerang untuk proses recovery bangsa ini, terutama di bidang keuangan negara, sehingga terbentuk generasi penerus dengan filosofi yang ditanamkan pada generasi kalian yang menjadi generasi emas 2045, yaitu pemimpin yang tangguh, berani, berintegritas tinggi, unggul, modern, profesional, dan beretika dalam mengawal Indonesia menjadi negara maju. Selamat berjuang, mahasiswa baru PKN STAN. Semangat untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi PKN STAN dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Mulyani, Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Keuangan Negara STAN. Mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023 di kampus PKN STAN. Saya mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadi bagian transformasi akademik PKN STAN, sehingga Anda dapat menjadi pemimpin masa depan yang berdampak dan mampu melalui berbagai tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Teruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat yang menjalankan komitmen dan memberikan karya terbaik. Selamat berjuang, selamat berproses, selamat menjadi insan akademik yang berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru PKN STAN tahun 2022. PKN STAN terus berupaya mewujudkan kampus yang ideal, yang membentuk karakter mahasiswanya sedemikian rupa. Kami menaruh harapan yang besar untuk generasi muda PKN STAN untuk bisa menjadi seorang leader yang berkarakter, mencerminkan sikap insan yang bisa bermanfaat buat bangsa Indonesia, bisa mengedepankan beberapa nilai seperti yang di Kementerian Keuangan dibangun: integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nilai-nilai ini pun bisa dikembangkan dan dipakai ketika kalian berkiprah dimanapun nantinya. Sekali lagi selamat datang buat mahasiswa PKN STAN, tetap sukses dan semoga lancar belajar di kampus tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang kepada mahasiswa baru PKN STAN tahun 2022. Saat ini PKN STAN hadir dengan wajah baru, dengan berbagai macam transformasi, antara lain transformasi kurikulum. Kurikulum di PKN STAN sekarang terdiri dari kurikulum akademik dan kurikulum pembangunan karakter. Penekanan pada pembangunan karakter dimaksudkan agar lulusan PKN STAN tidak hanya pintar atau kompeten secara akademik, tetapi juga disiplin, santun dalam bersikap, dan menjadi pribadi yang tangguh dan adaptif. Program pembangunan karakter diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap memimpin Indonesia dalam bidang keuangan negara, agar Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi besar di skala dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Bandiono selaku Kepala Satuan Penjaminan Mutu. Tugas kami melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pelaporan penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya memastikan jalannya proses bisnis akademik di PKN STAN melalui monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan pelaporan akreditasi institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subagio, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern PKN STAN. Tugas kami adalah memastikan efektivitas sistem pengendalian intern di kampus PKN STAN dapat berjalan dengan efektif. Terdapat 4 tujuan dari sistem pengendalian intern. Yang pertama adalah pengamanan aset. Yang kedua adalah keandalan laporan keuangan. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah agar kegiatan dan aktivitas di kampus PKN STAN dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Denny Handoyo Supriyatman, selaku Kepala Bagian Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan atau disingkat BAK, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, serta melaksanakan penyusunan program pendidikan, pengelolaan administrasi akademik, praktek kerja lapangan, kemahasiswaan, urusan kealumnian, pengelolaan kerjasama, kehumasan, dokumentasi, dan layanan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauhari, Kepala Bagian Keuangan dan Umum. Kami di bagian keuangan dan umum memiliki fungsi sebagai supporting untuk di bagian umum menyediakan sarana prasarana, dan tentunya di sisi keuangan kami akan support di bagian keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Purwanti selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau sering disebut sebagai P3M. Tugas dari P3M itu adalah mengkoordinasikan, memantau, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Dharma penelitian dan Dharma pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PKN STAN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, unsur organisasi PKN STAN meliputi Direktur dan Wakil Direktur, Satuan Penjamin Mutu, Satuan Pemeriksaan Intern, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Bagian Keuangan dan Umum, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Program Studi, Unit Penunjang. Unit penunjang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Unit penunjang terdiri atas Unit Perpustakaan. Unit perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan. Unit ini dikepalai oleh Ambang Aries Yudanto. Unit Bahasa. Unit Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan uji kemampuan bahasa, serta pengelolaan laboratorium bahasa. Unit ini dikepalai oleh Rio Triwibowo. Unit Sistem Informasi. Unit Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi, laboratorium komputer, serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan. Unit ini dikepalai oleh I Gede Yudi Paramarta. Unit Penerbitan.
Unit penerbitan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerbitan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Unit ini dikepalai oleh Primandita Fitriandi. Unit pembangunan karakter. Unit pembangunan karakter mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program pembangunan karakter mahasiswa. Unit ini dikepalai oleh William Bagus Alamsyah. Unit pengembangan layanan dan bisnis. Unit pengembangan layanan dan bisnis mempunyai tugas melaksanakan pengembangan layanan dan bisnis, serta mengoptimalkan pengelolaan Badan Layanan Umum PKN STAN. Unit ini dikepalai oleh Achwin Hendra Saputra. Unit peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional. Unit ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan. Unit ini dikepalai oleh Aktiva Primananda Hadiarta. PKN STAN terus melakukan perkembangan terkait kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan teknologi. Pada kondisi pasca pandemi ini, PKN STAN terus melakukan upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan belajar mengajar agar sesuai dengan preferensi para siswanya maupun tujuan dari PKN STAN. PKN STAN menerapkan sistem pembelajaran hybrid dengan memadukan pembelajaran secara daring dan luring serta melakukan record untuk setiap pertemuan perkuliahan sebagai bahan referensi mahasiswa setelah pembelajaran dilaksanakan. Selain itu, pembelajaran juga ditunjang dengan sistem informasi yang terintegrasi, yaitu Learning Management System, dan portal yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika PKN STAN. Mahasiswa PKN STAN tidak hanya unggul di dalam lingkungan sivitas akademika PKN STAN. Mahasiswa PKN STAN telah menorehkan banyak prestasi di berbagai perlombaan, dari tingkat nasional hingga tingkat internasional, baik di bidang akademik maupun non-akademik. PKN STAN selalu mendukung penuh atas minat dan bakat para mahasiswa, serta mengapresiasi semua prestasi mahasiswa. PKN STAN menyiapkan mahasiswanya untuk menjadi abdi negara yang berintegritas, berkarakter, dan berbudi yang siap ditempatkan di seluruh penjuru negeri dan berbagai instansi. Alumni PKN STAN ditempatkan di instansi-instansi di bawah Kementerian Keuangan, Kementerian Non-Keuangan, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan tekad membangun bangsa, PKN STAN tumbuh bersama Indonesia dan berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat Indonesia. Inilah saatnya kamu bersiap untuk pancarkan sinarmu di Nakara, hadapi segala tantangan dan sebarkan manfaat kepada sekitarmu. Saatnya wujudkan baktimu untuk negeri.